balik lagi sama aku Odi. Dan seperti biasa, aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat teman-teman semua. Nah, di episode kali ini aku mau bahas buat kamu yang sedang diremehin, tenang aja. Kesuksesan menantimu di ujung jalan. Kamu memang gak bisa membuat semua orang suka kepadamu. Ada kalanya kamu harus menerima dari orang yang merasa tidak suka kepadamu. Meski sebenarnya hal itu sama sekali tidak dibenarkan. Ketika hinaan datang kepadamu, sakit hati sudah pasti kamu rasakan. Namun, jangan pernah jadikan hal tersebut sebagai beban yang menghambatmu untuk berkembang. Kamu boleh diremehkan sekarang. Kamu boleh sakit hati. Namun, jadikan itu sebagai pemicu semangatmu untuk membuktikan kepada mereka yang pernah meremehkanmu bahwa kamu sama kuatnya dan akan lebih berhasil dari mereka. Sakit hati ketika dibully itu pasti, tapi ikhlaskan hati kamu untuk menjalaninya. Ada imbalan tersendiri dari ketabahanmu. Bayangin aja gimana sakitnya ketika ada orang yang meremehkanmu. Rasanya ya jelas bikin sakit hati. Yang bikin kesel lagi, ketika kamu ngelawan dan balas hinaannya, kamu akan kena bully yang lebih hebat lagi. Kalau udah gitu, kamu bisa apa? Ini memang terasa berat, tapi kamu perlu ikhlas dalam menerimanya. Daripada marah-marah dan bikin ulah, malah kamu akan dibully yang lebih gila lagi. Tenang aja. Biasanya jika kamu malah sabar, mereka akan mundur dengan sendirinya. Kalaupun gak mundur, kesabaranmu akan berbuah kok nantinya. Ya memang gak langsung sekarang sih. Tapi bukankah ada pepatah, orang yang sabar disayang Tuhan. Yakin, Tuhan akan memberikan imbalan. Mereka yang menghinamu gak selalu lebih baik darimu. Bisa aja mereka hanya iri dengan apa yang kamu miliki. Kamu pernah dapat hinaan gak sih? Hinaan yang isinya mengomentari apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kenakan, dan apa yang kamu bicarakan. Jika pernah, gimana rasanya? Sakit kan ya? Tapi jangan biarkan rasa sakit itu membuatmu larut berlama-lama. Kamu harus tetap positif dalam menghadapi hinaan yang diberikan oleh mereka. Cara gampangnya, anggap aja mereka iri dengan apa yang kamu miliki. Hinaan bukan cuma berarti kamu jelek dan gak layak untuk dikagumi. Bisa jadi malah karena kamu berbeda dan spesial, sehingga mereka iri dengan keadaanmu. Itulah kenapa kamu gak perlu sampai memasukkannya ke dalam hati. Setidaknya dengan mereka menghinamu, artinya mereka juga memperhatikanmu. Apapun itu, ambil sisi positif dari setiap hinaan yang ditujukan kepadamu. Meski kamu dibully, dihina, dan dicerca dengan gencar oleh mereka-mereka yang membencimu, kamu gak perlu takut, apalagi sampai depresi. Cukup tabah dan lihat segalanya dari sisi positifnya. Hinaan yang mereka lancarkan kepadamu adalah buah observasi yang mereka lakukan setiap hari. Jadi ya anggap aja mereka perhatian kepadamu. Jangan khawatir ketika mereka terus menghujanimu dengan cacian. Ya hitung-hitung kamu memberikan mereka kerjaan buat mikir tiap harinya. Lagian dengan mendapat hinaan dari mereka, kamu bisa dapat transferan pahala
jika kamu mau sabar dan tabah saat menghadapinya. Dan pada akhirnya, orang tua memang yang selalu mengerti. Bercerita kepada mereka tentang hal yang kamu risaukan bisa jadi solusi. Bahkan dalam tiap kesabaran dan ketabahan yang kamu jalani, kamu pasti masih merasa sakit hati setelah dibully. Di luar sana bisa aja kamu kelihatan biasa dan tanpa beban. Tapi dalam hati orang gak ada yang tahu kan? Mungkin pada suatu titik kamu akan merasa tertekan atas segala hinaan. Kesel, marah, dan sakit hati pasti menghampiri. Namun kamu gak perlu khawatir. Ada orang tua yang selalu setia mendengar, menasehati, dan mendampingi. Kamu bisa cerita segala keluh kesah yang kamu rasain. Orang tua akan selalu berusaha membantu dan memberi saran. Bahkan saat satu dunia menghinamu, ayah dan ibu akan tetap berusaha mendukung dan menguatkanmu. Mereka akan selalu menjadi pendukungmu nomor 1. Bully dan hinaan itu bukan akhir dunia. Ingat aja, yang penting adalah pembuktianmu di masa depan. Pernyataan yang meremehkan memang terdengar menyakitkan. Bahkan ada yang sangat menusuk hingga kamu pernah merasa gak mampu lagi untuk menghadapi dan bersiap untuk menyerah dengan kehidupan yang keras ini. Kamu mulai ragu, apa benar kamu bisa melakukan sesuatu? Tapi sebenarnya kamu gak perlu takut. Hinaan yang kamu terima bukan akhir dari segalanya. Meski memang terasa berat, kamu harus tetap semangat. Buktiin bahwa hidupmu bisa bermanfaat. Berusahalah lebih giat demi mencapai cita-cita kamu. Banyak contoh yang sudah terjadi. Ketika hinaan dan bully berubah jadi motivasi. Mereka yang dulunya punya keterbatasan bisa berhasil dengan jerih payahnya. Kalau mereka bisa, kamu juga pasti bisa kan? Masih ingat dengan mendiang Walt Disney yang dihina karena dia punya ide yang berbeda? Mendiang Walt Disney dihina karena gak bisa menggambar dengan benar. Gambarnya pun ditolak di mana-mana, dengan alasan dia gak berbakat dan gak punya imajinasi. Kasus serupa juga dialami oleh Michael Jordan. Dia ditolak masuk klub basket karena tingginya gak cukup untuk ukuran pemain basket. Tapi toh mereka sudah membuktikan pada dunia bahwa hinaan yang mereka terima bisa berakhir manis dengan usaha dan kerja keras yang gak kenal lelah. Kalau mereka bisa, kenapa kamu gak bisa? Setidaknya kamu bisa menjadikan mereka sebagai motivasi agar hidupmu ke depannya bisa lebih berarti. Nah, bagi kamu yang sering mendapat hinaan karena berbeda, gak perlu larut dalam kesedihan yang berlama-lama, apalagi sampai depresi dan menyerah dengan masa depan. Kamu tetap harus bersabar dan semangat untuk menjalani hidup. Buktikan bahwa nanti kamu bisa membuat orang yang dulu menghinamu terbungkam dengan prestasi yang kamu miliki. Tetap semangat ya. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.